menurut aku deh, orang tua itu yang berpikir masa lalu, yang Orang selalu ngungkit masa lalu. itu orang tua. Jadi kayak wah gue dulu gini 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 lah, itu tua. Sebenarnya ada nggak sih ketakutan seorang anak apabila ditanya sesuatu yang paling apa ya, menurut anak itu, saya kalau ditanya ini paling takut om, ada nggak pertanyaan yang istilahnya sangat ditakutkan oleh anak, ya kan, dari bapaknya gitu, ada nggak? Tergantung, maksudnya ini anak umuran seberapa. Ya kan gua ngobrolnya sama lo. Mas PMTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Edi Spender di PN TV, dan di depan saya sudah ada Mas Ricky Wik. Temanya apa Mas malam ini Mas? Apa ya? Ringan-ringan aja Mas. Obrolan bapak sama anak atau obrolan anak sama bapak? Apa sih biasanya yang diobrolin? Jarang ngobrol sih. Oh, kalau anak sekarang jarang ngobrol sama bokap-bokapnya, jarang ngobrol ya? Jarang. Kenapa? Lebih punya circle sendiri gitu. Oh, Ya enggak sih? oh, asik juga ya. Jadi circle-nya udah nggak boleh orang tua, nggak boleh tahu gitu ya, orang tua gitu ya, circle mereka gitu. Bukan nggak boleh tahu, jadi kayak apa ya? 80% kan emang anak tuh jarang berinteraksi sama orang tua. Alasannya apa? Apa ya? Mungkin karena kurang kedekatan atau kurang interaksi. Nah, terus solusinya apa supaya pendekatan orang tua anak itu, solusinya apa sih yang diharapkan seorang anak itu, bapak itu harus bagaimana biar bisa dekat, bisa ngobrol seperti teman sendiri gitu? Tergantung sih om, maksudnya kadang kan kalau ini sih apa ya, mungkin kebanyakan kalau anak cewek itu lebih dekat sama bapak, kalau anak cowok itu lebih dekat sama ibu atau mamanya kan. Interaksi ya, kayak ngobrol, quality time keluarga mungkin. Berarti kalau saya nanya apa sih sebenarnya yang disuka ditanyain orang tua ke anak itu, berarti nggak bisa jawab dong? Ya biasalah, formal. Udah makan belum? Terus Di mana? oh, Apa gitu? itu aja. Iya kan? Tapi yang diharapkan anak itu, bapak itu tanyanya seperti apa sih? Mungkin kalau ditanyain secara apa ya, universalnya ya, mungkin semua anak pengen itu ya ada satu momen yang kayak ngobrol keluarga gitu, kayak kalau sekarang apa ya, tanggapan anak tuh ke orang tua kayak lebih kayak lu gue. Udah sebegitunya ya pada era sekarang ya. Jadi ada rasa apa ya? Ada rasa kalau waktu sekolah tuh. Jadi pada waktu kita masih sekolah, andai kata kita nggak belajar nih malamnya, kita ditanya ini dan nggak tahu, itu kan ada rasa takut. Ya kan? Kalau dulu. Iya kan, dulu kan begitu kan. Nah, apakah seorang anak itu kalau ditanya orang tua yang lebih mendalam atau secret lah untuk rahasia anak-anak sekarang, ada rasa takut nggak? Susah, kecuali si anak udah nganggep kayak best friend, teman. Itu mungkin bisa open. Makanya mindsetnya kan dulu nih, mungkin orang tua dulu di mindsetin ke sama orang tuanya atau sama kakek-kakek kita gitu kan, kayak harus segan sama orang tua. Jadi kayak ada pembatasnya lah, gitu lo, nggak bisa kayak best friend. Jadi kayak di kotak-kotakan gitu ya, di Iya. peta-petakan gitu ya. Jadi kalau obrolan sama orang tua harus begini, obrolan sama teman harus begini, obrolan sama lebih muda begini, lebih tua begitu. Jadi pemetaannya seperti itu. Itu menjadi sugesti kepada anak-anak zaman dulu. Ya, Kalau menurut sekarang? Augut sih ya om ya. Karena kan mungkin di tahun kelahiran Augut kan 90-an. 90-an tuh kebanyakan orang tua itu mindsetnya lebih kayak jadul, lebih kayak zaman dulu lah.
Jadi si anaknya harus tegas sama orang tua, terus apa harus ngikutin apa mau orang tua kan kayak gitu. Tanpa dia sadarin tuh maunya anak tuh kemana. Kayak gitu loh. Jadi si anak tuh kayak dipaksa, lu nggak suka makan ini nih ya lu harus makan. Jadi mau nggak mau lu makan tuh, kan begitu. Kalau era sekarang kan kayak lebih open minded gitu, open pemikirannya kayak udah lu kalau nggak suka oke, lu makan apa, lu sukanya makan apa, ini oke, tapi lu ikutin tetap dalam apa ya cara gue lah, maksudnya etika atau apa, cara makan cara apa kan gitu. Nah, masa tahun 90-an itu orang tua masih seperti itu sih? Iya, Oh, anak-anak yang lahir tahun 90 pasti ngerasain lah. Kayak ditekan, lu harus sekolah nih, belajar jam 9 belajar, jam 7 belajar, nanti jam 9 tidur. Kayak terlalu dikekang gitu loh. Dikte juga sama. Kalau sekarang anak sekarang nggak bisa begitu. Apa intinya orang tua pengen dekat dengan anak itu apa poin pentingnya itu seperti apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Rubah pola, rubah mindset. Jadiin anak tuh bukan sebagai anak tapi teman. Oke teman. Nah, jadi kayak kita nyesuaiin anak kita nih, kok anak kita sih gue belum punya anak ya. Ya konsepnya begitulah, ngikutin si anak ini pergaulannya bagaimana gitu kan. Ya sedikit-sedikit candaan juga bisa ngebantu. Kayak ibaratnya lah si anak nih lagi diem atau lagi di depan rumah atau bagaimana atau di kamarnya kan, ya ada celutukan what's up bro, lu ngapain diem baik kan gitu. Si anak kan otomatis kayak anjir bapak gue kocak juga nih kan gitu. Sebenarnya ada nggak sih ketakutan seorang anak apabila ditanya sesuatu yang paling apa itu. Ya menurut anak itu, saya kalau ditanya ini paling takut om, ada nggak pertanyaan yang istilahnya sangat ditakutkan oleh anak ya kan dari bapaknya gitu, ada nggak? Tergantung maksudnya ini anak umuran seberapa gitu. Ya kan gua ngobrolnya sama lu. Ya seumuran lu mas. Nah, kalau seumuran gua kan lebih bukan ke formal sekolah gitu kan. Ya enggak kan kita ngobrolnya kayak ente, maksudnya kapan ada pertanyaan yang sangat ditakuti nggak pertanyaan nggak seumuran? ada, kalau udah seumuran Ugut ini nggak ada yang ditakutin. Oh nggak takutin? Kayak ya misalnya lah Ugut waktu dulu itu kan udah lama lah, beberapa tahun yang lalu udah lulus sekolah juga, pulang mabok juga tanya lu minum, iya udah gitu doang. Jadi kalau sekarang nggak takut kalau tanyain kapan lu kawin, punya pacar belum? Enggak. Oh nggak, temen lu udah punya anak, udah punya cucu, ada nggak kayak gitu? Biasa aja. Oh biasa aja. Kecuali orang lain atau temen ya, bukan ngerasa takut sih, tapi kayak ngerasa ditanya tuh kayak ngerasa kapan lu mati kayak gitu. Kalau boleh tahu ya, ini boleh jawab boleh nggak? Kalau sampean keberatan nggak usah dijawab. Sampai umur sekarang nih, sampai saat ini Mas Riki kan masih bujangan ya, udah pacaran berapa kali? Total semuanya itu nggak apa-apa. Resmi. Terus ya mau resmi mau enggak ya terserah. Jadi kalau boleh diklasifikasi ini kelas A-nya sekian, B-nya sekian, itu berapa boleh? Kalau yang resmi pacaran tuh 4. Resmi 4. Yang nggak resmi? Banyak. Oh banyak. Jadi nggak bisa dihitung. Ya cuma sekedar deket. Nah. Kalau bilang apa ya, zaman dulu tuh gebetan. Oh, jadi kayak iseng-iseng temen tapi dekat gitu ya. Temen mau dipeluk gitu ya. TTM lah. Iya, temen tapi mau dipeluk gitu. Lebih mesra. Oke ya, jadi obrolan pada saat ini mudah-mudahan nggak garing ya. Jadi kan tema baru di Mas Pen TV itu nanti ada obrolan bapak-bapak, obrolan bapak sama anak, dan obrolan teman sama teman gitu ya Mas. Jadi nanti mau minta pendapatnya. Jadi untuk kedepannya Mas Pen TV akan lebih fokus di podcast gitu ya. Pengen yang sangat gali itu sebenarnya apa sih sebenarnya diinginkan oleh seorang anak pada orang tuanya, pada bapaknya, situasi di rumah atau di keluarga itu yang pengen dirasakan lebih enjoy oleh anak itu sebenarnya apa?
ya kan. Dan mudah-mudahan ini ya, salah satu sampel ya, ini salahnya random dengan Mas Ricky Wik. Mungkin teman-teman semua bisa mengambil sesuatu dari sini. Mudah-mudahan ini ada saran nggak? Ada saran yang lebih spesifik atau seharusnya yang lebih, yang menurut Mas Ricky lebih cocok? Kenalin karakter anak sih. Kenalin karakter anak Itu penting. penting banget ya. Penting banget. Jadi kadang kan orang tua tuh nggak ngenalin anaknya sendiri. Gitu. Jadi kayak ada yang ngomong nih gini. Oh. Tanpa dia tanya ke anak, kadang-kadang dia udah langsung ngejas anak nih salah. Lu ngapain lu gini, padahal bukan dia yang lakuin gitu. Jadi kalau intinya pada umumnya orang tua tuh harus mengerti karakter anak. Jangan sampai orang lain lebih mengerti karakter anak orang lain, kan gitu kan? Itu sih aneh sih. Ya makanya kalau andai kata saya dengan Bapak Mas Riki, andai kata ini saya contoh aja. Andai kata saya dengan Bapak Mas Riki, tapi lebih tahu saya karakter Mas Riki gitu loh, kan ada toh gitu loh, karena mungkin karena sering ngobrol dan sering ketemu, mungkin itu bisa ada kemungkinan. Ya pasti. Nah makanya, jadi mungkin orang lain lebih tahu karakter seorang anak daripada bapaknya sendiri. Itu bisa terjadi. Bisa. Makanya kan yang lebih pentingnya sih itu, pahami sama ngerti karakter anak. Ya. Itu doang. Oke teman-teman semua, saya kira cukup sekian aja obrolan saya dengan Mas Ricky Wik. Di kemudian hari mungkin nanti ada lagi tamu yang datang, jadi bisa mendapat pemikiran-pemikiran yang baru, karena ada acara obrolan bapak sama bapak begitu, kemudian obrolan bapak sama mak, mungkin saya undang seorang mama, saya undang begini, jadi pengennya anaknya seperti apa atau bagaimana nanti kan lebih luas lagi. Kemudian kalau bapak sama mantan kurang bagus ya temanya. Jadi obrolan sama mantan atau sama mantan. Mantan masa lalu sih. Ya, masa lalu, jadi nggak perlu, karena masa lalu adalah masa tua. Sekarang masa sekarang. Jadi nggak ada kuat untuk masa lalu dan masa mantan. Orang yang menurut aku orang tua itu yang berpikir masa lalu, yang selalu ngungkit masa lalu. Itu orang tua. Jadi kayak, wah gue dulu gini lah, itu tua. Kalau orang sekarang mah nggak ada yang ngomong itu ya. Harusnya berpikirnya ya sekarang, besok mau gimana. Nah itu. Karena masa lalu lupakan, raih pandang masa depan. Tataplah masa depan. Jadi masa lalu kita tinggalkan dan kita tatap masa depan. Saya kira akan lebih baik seperti itu. Oke? Jadi mana-mana begitu. Oke, teman-teman semua, saya kira cukup sekian. Tadi udah dibegituin, ulang lagi. Oke lah, begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos mas. Mas PNTV.